Pengorganisasian apa dan mengapa? Pengorganisasian itu penting. Pengorganisasian adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur organisasi. B. Konsep-konsep pengorganisasian. Pertama, kewenangan berarti hak yang dimiliki orang. Kedua, kekuasaan merupakan kemampuan menggunakan pengaruh di dalam organisasi. Ketiga, rentang kendali menggambarkan jumlah bawahan langsung yang dapat dikendalikan atau diawasi seseorang secara efektif. Keempat, pendelegasian berarti pemberian wewenang seorang pemimpin kepada beberapa bawahan. Kelima, centralization pemusatan dalam hal ini dikaitkan dengan kewenangan mengambil keputusan. Keenam, kesatuan komando menggambarkan bahwa setiap bawahan harus melapor hanya pada seorang pemimpin. Ketujuh, pembagian kerja berarti membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang spesifik. C. Hubungan lini dan staf. Kewenangan lini pada dasarnya adalah kewenangan seorang atasan terhadap bawahannya. Hubungan kewenangan staf antara seseorang atau posisi dengan orang lain tidak bersifat langsung. Bab kelima, pengorganisasian. A. Langkah-langkah pengorganisasian. Pertama, peninjauan rencana dan tujuan. Kedua, pengidentifikasian aktivitas-aktivitas. Ketiga, pengelompokan aktivitas ke dalam fungsi. Keempat, penerapan hubungan dalam struktur hubungan. B. Merencanakan struktur organisasi. Menurut Jones dan kawan-kawan, 2000, didefinisikan struktur organisasi adalah the formal system of task and the reporting relationships that determines how the employees use resources to achieve organizational. Sedangkan pengertian desain organisasi atau rancangan organisasi lebih ditujukan pada proses pemilihan bentuk struktural, sehingga menghasilkan suatu model struktur organisasi tertentu. C. Pengklasifikasian dan pengelompokan aktivitas. Pertama, departementasi fungsional. Kedua, departementasi geografi. Ketiga, departementasi produk. Keempat, departementasi pelanggan. D. Struktur organisasi matriks. Struktur matriks menjadi semakin populer dewasa ini karena ada kecenderungan semakin kompleks serta beragamnya aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan. E. Koordinasi organisasi. Koordinasi adalah usaha mengharmoniskan seluruh kegiatan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. F. Pedoman koordinasi. Ada 3 sarana pokok dalam koordinasi. Pertama, jenjang hierarki manajemen. Kedua, peraturan dan prosedur. Ketiga, perencanaan dan penentuan tujuan. G. Pelaksanaan koordinasi. Pelaksanaan koordinasi pada suatu organisasi harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, penyederhanaan organisasi. Kedua, penerbitan buku pedoman. Ketiga, peningkatan pelatihan karyawan. Keempat, pembuatan strategis dan kebijaksanaan. Kelima, penggunaan komunikasi. Keenam, koordinasi. Ketujuh, pertemuan resmi. Hari, peran dan pentingnya KOAWNE dalam organisasi. Menurut Gito Sudarmo 2001, unsur-unsur komunikasi yaitu: pertama, komunikator atau pengirim informasi. Kedua, pesan. Ketiga, perumusan ide atau konsep. Keempat, media. Kelima, menangkap pesan. Keenam, penerima pesan. Ketujuh, noise atau gangguan komunikasi. Kedelapan, umpan balik. I. Proses terjadinya komunikasi. Proses komunikasi dapat digunakan oleh manajer sebagai alat manajer untuk menyampaikan aturan-aturan yang dibuat untuk mempengaruhi dan mengerahkan bawahan. Gito Sudarmo 2001.